Hai adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Lafsa Julati di Sekolah Minggu di KAI Medan. Lafsa hari ini mau ngajak adik-adik untuk sekolah minggu. Adik semua sudah siap ya? Kita mau berdoa, kita memuji Tuhan. Sebelum kita mulai, Lafsa ngajak adik-adik untuk berdoa bersama-sama. Yuk kita tutup mata. Kita lipat tangan, kita berdoa ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk pagi ini kami diberikan kesempatan untuk bersekolah minggu. Tuhan, persiapkan hati kami untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Pakai waktu yang ada, Roh Kudus pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Jadi kita berterima kasih pada Tuhan ya. Tuhan sudah menjaga kita. Setiap harinya, setiap detiknya Tuhan menjaga kita. Kita berterima kasih pada Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu. Selamat pagi Tuhan. Kita bagi berdiri ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, kita terus memuji Tuhan, kita memuji kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita. Dia Allah yang menyayangi kita, mengasihi kita. Kita memuji Dia, hosana bagi Dia. Dan ingat sebuah lagu, betapa baiknya Engkau Tuhan. Selamat berdiri ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana.
firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita minta Tuhan tabur firman-Nya di hati kita. Dan dengan sebuah lagu, tabur firman-Mu padaku. Adik-adik sekalian, seperti yang Lause Bobby bilang ya, hari ini adalah ulang tahun gereja kita yang ke-15. Sudah 15 tahun GKY Medan berdiri, dan hari ini gereja kita ya di kebaktian umum maupun juga kita di sekolah minggu bersama-sama merayakannya. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lause ingin ajak kita terlebih dahulu berdoa ya. Semua lipat tangan, tutup mata, ikuti Lause berdoa. Tuhan kami yang baik, terima kasih. Hari ini kami punya waktu untuk mendengar firman Tuhan. Pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekalian, coba lihat nih di leher Lause Bobby ada apa? Iya, ada medali. Wah, adik-adik, kenapa sih biasanya orang dapat medali? Nah, adik-adik, medali itu biasanya tanda penghargaan kalau seseorang berhasil menang perlombaan ya. Selain dapat medali, kadang orang kalau menang pertandingan itu bisa dapat piala ya, dapat hadiah. Nah, adik-adik, siapa sih yang tidak senang kalau bisa menang perlombaan, bisa menyelesaikan pertandingan dan dapat hadiah? Siapa yang tidak senang? Wah, adik-adik, pasti setiap kita semuanya senang ya kalau bisa mendapat hadiah. Tapi adik-adik, di sini Lause Bobby mau mengajak adik-adik bersama-sama memikirkan tentang tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah finishing well. Artinya adalah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Nah, adik-adik, banyak orang pengen bisa menyelesaikan pertandingan. Kalau sedang berlomba itu pengen semuanya ya, semua pengen menang. Betul nggak? Semua yang ikutan perlombaan pasti pengen menang. Tapi adik-adik, ternyata tidak semua orang itu bisa finishing well, menang perlombaan dengan baik. Maksudnya gimana, Lause? Maksudnya begini adik-adik, kadang-kadang adik-adik untuk bisa menang, orang pengen menang nih ya, semangat ikut berlomba. Tapi ada orang-orang yang tidak mau berjuang. Artinya ikutan lombanya itu malas-malasan. Nah, meskipun nanti dia sampai garis finish, tapi dia mengikuti lombanya tidak dengan baik.
Betul nggak? Kalau orang ikut lomba itu harusnya semangat ya, dengan penuh perjuangan, bukan malas-malasan. Nah, jadi kalau orang yang finishing well, yang finish dengan baik, yang selesai pertandingan dengan baik adalah orang yang tekun, bukan malas-malas. Atau adik-adik, kadang ada orang yang bisa menang ya, jadi juara, tapi ternyata menangnya dengan cara yang curang. Wah, ada orang berlomba lari supaya menang, caranya gimana? Caranya jegal kaki peserta lain supaya jatuh. Kita menang tapi dengan cara yang curang. Atau di sekolah ada yang bisa ranking, jadi juara 1, 2, 3, tapi menjadi juaranya dengan cara menyontek. Nah, adik-adik, yang seperti itu juga adalah contoh orang-orang yang tidak finishing well. Ya, bisa menang, menyelesaikan perlombaan, pertandingan, tapi dengan cara yang tidak baik, curang. Nah, adik-adik, ngomong-ngomong soal bertanding, kan kita semua tidak semuanya ikutan lomba ya. Ada yang masih kecil belum pernah ikutan lomba. Ada yang sudah SD mungkin sudah pernah ikutan lomba. Tapi adik-adik, di hidup kita ini ada satu pertandingan yang kita semua itu ikuti. Betul loh adik-adik, ada satu pertandingan, ada satu perlombaan yang harus kita semua jalani. Loh, lomba apa Lause? Yaitu perlombaan hidup kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk berjuang, hidup setia sampai akhir. Betul nggak adik-adik? Kita semua anak-anak Tuhan dipanggil untuk setia, ikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Nah adik-adik, itulah pertandingan yang kita semua ikuti. Kita bertanding melawan iblis. Kita bertanding untuk hidup setia, ikut Tuhan. Nah tapi adik-adik, yang sekarang Lause ingin ajak kita sama-sama belajar adalah bagaimana caranya kita bisa bertanding dengan baik. Bertanding dalam hidup untuk setia ikut Tuhan. Gimana caranya ya? Gimana caranya ya kita bisa bertanding dengan baik melawan si iblis, sampai nanti akhirnya kita bisa juga finishing well. Finishing well menyelesaikan perlombaan kita dalam hidup ini sebagai anak-anak Tuhan. Nah adik-adik, sebelum lebih jauh, Lause ingin ajak kita sama-sama mendengar nih, ada satu kisah firman Tuhan. Ini adalah sebuah surat yang ditulis oleh Bapak Paulus, seorang pelayan Tuhan yang setia sekali. Bapak Paulus menulis surat ini kepada anak didiknya yang bernama Timotius. Nah adik-adik, apa sih isi suratnya? Yuk kita sama-sama lihat ya pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik.
Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, adik-adik ya, surat tadi ditulis oleh Bapak Paulus yang sebenarnya sudah tua, sudah melayani Tuhan dengan begitu lama. Nah, adik-adik, dari surat Paulus tadi ya, dari Bapak Paulus tadi, kita tuh sebenarnya punya tugas-tugas yang harus kita kerjakan di dalam perlombaan ini. Betul nggak? Tadi Lause bilang kan, dalam hidup kita sebagai anak Tuhan kita sedang bertanding melawan iblis dan untuk tetap setia sama Tuhan. Tapi tugas apa sih yang harus kita lakukan? Nah, tadi Bapak Paulus bilang tugas kita adalah untuk memberitakan Injil Tuhan. Itu tugas yang pertama. Kita harus menceritakan tentang Tuhan Yesus sampai kapanpun, sampai akhir hidup kita. Selain itu adik-adik, ada tugas yang lain, yaitu tugas kita adalah untuk tetap setia. Ya, kita jangan pernah menyerah. Ada banyak tantangan dalam hidup kita. Kadang kita jadi kecewa, kadang kita jadi sedih, ya kadang ada banyak masalah dalam hidup kita. Tapi Rasul Paulus, Bapak Paulus bilang kita harus tetap setia. Nah, adik-adik, dalam kita mengikut Tuhan, yang penting itu bukan masalah ingin menjadi yang terbaik. Kalau kita ikutan lomba kan kita selalu pengen jadi juara nomor 1. Tapi mengikut Tuhan, dalam kita menjalani pertandingan hidup ini, yang penting itu bukan soal jadi juara berapa, karena memang gak ada juaranya ya. Tapi yang penting adalah kita setia. Setia sampai akhir. Artinya adik-adik, dari hari ini sampai nanti akhir hidup kita ketemu dengan Tuhan, kita terus-menerus melakukan apa yang baik. Melakukan apa yang Tuhan mau itu bukan hanya kalau kita lagi senang, lagi sedih kita boleh berdosa. Tidak adik-adik ya. Kita harus terus berjuang melakukan apa yang Tuhan suka setiap waktu. Bukan hanya berbuat baik ketika hari Minggu, hari Senin sampai Sabtu, karena kita di rumah, kita belajar di sekolah, kita boleh tuh mengejek teman, marah-marahin guru, bentak-bentak orang tua. Hari Minggu jadi anak yang baik. Tidak adik-adik ya, itu bukan setia kalau kita pilih-pilih hanya melakukan di hari-hari tertentu, tapi setiap hari ya, sepanjang waktu. Adik-adik, kita mengingat Tuhan kita yang sudah setia juga sama kita. Tuhan setia pelihara hidup kita setiap hari. Coba adik-adik bayangkan kalau Tuhan memilih untuk aku libur deh, aku gak mau pelihara hidup anak-anak, pelihara hidup manusia, hari Minggu aku libur lah, aku gak mau ngapa-ngapain. Wah, adik-adik bayangkan dunia bisa porak-poranda kalau Tuhan berhenti tidak bekerja. Tuhan memilih untuk tidak melakukan tugasnya. Nah, adik-adik, itulah teladan Tuhan kita. Tuhan kita memelihara hidup kita selalu setia, begitupun juga kita. Kita juga harus setia balik sama Tuhan. Tuhan sudah baik, sudah setia, begitupun juga kita. Dan yang kedua adik-adik, selain kita harus setia, rajin melakukan apa yang Tuhan mau, terus berjuang melakukan setiap hari, yang kedua adalah kita melakukannya bersama-sama dengan orang-orang percaya lainnya. Maksudnya gimana Lause? Maksudnya adalah adik-adik seperti tadi kata Paulus. Rasul Paulus bilang kalau dia sudah menyelesaikan pertandingan yang baik dan dia menantikan mahkota kemuliaan. Kalau zaman dulu ya, di zamannya Bapak Paulus, kalau orang menang lomba itu bukan dapat piala atau medali, tapi dapat mahkota.
mahkota. Nah, itu yang Bapak Paulus bayangkan ketika kembali bertemu dengan Tuhan juga, dia berharap mendapat mahkota kemuliaan setiap kita. Nah, tapi Bapak Paulus bilang, meskipun Bapak Paulus percaya dan yakin dia sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik, tapi dia tahu bukan cuma dia sendiri pemenangnya, tetapi setiap anak-anak Tuhan lainnya, setiap anak-anak Tuhan yang menantikan Tuhan, yang menunggu dan mencari Tuhan, setiap kita yang percaya sama Tuhan Yesus itu sama-sama akan menjadi pemenang. Jadi gak ada tuh nanti juara 1, 2, 3, 4. Enggak adik-adik, kita semua menang. Kita semua akan kembali kepada Tuhan dan nanti kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan di surga. Jadi adik-adik, kita bukan bertanding untuk menjatuhkan teman kita melawan orang lain, enggak. Justru kita bertanding bersama-sama. Ya, kita saling membantu sama koko, dede, papa, mama, ya, sama cici kita, bahkan sama teman-teman kita. Kita saling mendukung, kita saling menolong supaya bisa terus berbuat apa yang Tuhan mau sampai akhir hidup kita. Ya, jadi adik-adik, kita mau belajar untuk bisa finishing well. Bukan berlomba-lomba mengalahkan teman kita, tapi kita berlomba mengalahkan si iblis, ya. Bukan berlomba-lomba mengalahkan orang lain, tetapi justru kita mau saling tolong-menolong supaya bisa sama-sama memenangkan pertandingan hidup ini, ya. Semuanya akan menjadi juara dan akan bertemu kembali dengan Tuhan ketika kita bisa terus membawa jiwa bersama-sama sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, Lause Bobby ingin mengajak kita menaikkan satu pujian yang berjudul Setia Sampai Akhir. Pujian ini mungkin pujian yang baru, tapi kita belajar sama-sama, ya. Adik-adik yang belum tahu bisa ikut menyanyikannya dalam hati sebelum kita berdoa. Mari kita naikkan pujian ini, Setia Sampai Akhir. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Sekali lagi, ku bersyukur Kau memilihku. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia, ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia, ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Sampai ku dapatkan
kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesetiaan Tuhan dalam hidup gereja kami. 15 tahun Tuhan tidak pernah berhenti memimpin kami semua. Dan sekarang kami bersyukur dalam ibadah kami boleh diingatkan untuk terus setia sampai akhir. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa jadi anak-anak yang mau terus ikut Tuhan sampai akhir hidup kami, mendapat mahkota kemuliaan di kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi setelah kita dengar firman Tuhan, kita tahu Tuhan itu senantiasa beserta dengan kita. Ya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dia adalah tetap Tuhan kita. Nyanyikan sebuah lagu Senin sampai Minggu. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Sekali lagi ya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya.
Oke, adik-adik sekalian, sekarang waktunya kita mengerjakan aktivitas hari ini. Nah, adik-adik sekalian, aktivitas hari ini yang akan kita kerjakan adalah aktivitas nomor 7 ya, yang di dalam gelas ini ya. Dan tulisan nomor 7 dibuka hari ini tanggal 14 November. Yuk kita sama-sama siapkan. Nah, adik-adik, selain paket aktivitas kita, Lause juga ingin kita menyiapkan pensil warna, kemudian gunting, dan juga lem uhu yang ada di paket kita. Memangnya hari ini kita akan membuat apa sih? Adik-adik, hari ini kita akan membuat sebuah lambang yang mengingatkan tentang tema kita hari ini. Ketika berbicara kita rindu untuk bisa finishing well. Ya, biasanya tadi kalau menang kita dapat apa? Dapat mahkota, medali, atau piala. Nah, adik-adik, jadi dari aktivitas hari ini kita akan bersama membuat sebuah piala untuk mengingatkan kita tentang tema kita hari ini. Kalau gitu langsung aja ya kita buka. Adik-adik bisa minta tolong orang tua untuk melepas jawabannya pakai gunting, lalu kita keluarkan isinya. Jadi adik-adik, untuk aktivitas hari ini kita akan pakai 2 gelas ini. Lalu di dalamnya ada sebuah kawat bubru, kemudian ada coklat dan permen-permen, yaitu untuk adik-adik silakan bisa adik-adik nikmati. Lalu selain coklat dan permen-permen ini, kita juga ada kertas warna emas, kemudian ada kertas bertulisan putih kayu medan, kemudian ada manik-manik, ada huruf-hurufnya, dan juga ada stiker manik-manik juga. Nah, adik-adik, kalau ada yang di dalam paketnya bahan-bahannya kurang, misalkan ternyata Lause lupa memasukkan, adik-adik bisa minta orang tua untuk menghubungi Lause ya, supaya kalau memang memerlukan Lause bisa bantu untuk siapkan lagi untuk adik-adik sisa barang yang kurang yang lupa dimasukin ya. Nah, adik-adik, kalau begitu kita langsung saja masuk ke tahap yang pertama untuk membuat piala kita hari ini. Nah, adik-adik, sekarang kita siapkan 2 gelas kertas emas dan juga gunting. Kita akan membungkus gelas-gelas ini dengan kertas emas ini. Nah, adik-adik, untuk langkah yang pertama, untuk kertas emas ini kita akan bagi 2, tapi tidak sama besar, karena kita akan bungkus gelas yang atas kan, jadi ukuran di gelas atas kertasnya harus lebih besar. Jadi kalau lihat kertas ini kan sudah dilipat jadi 4 bagian, dari 1, 2, 3, 4 bagian. Nah, adik-adik, waktu menggunting, adik-adik gunting nggak pas di tengah-tengah, tapi potong di sebelah, agak ke sebelah sini, agak dilebihin sedikit, jadi lebih besar satu bagian, yang bagian lain agak lebih kecil. Jadi yang lebih kecil nanti untuk gelas yang lebih kecil, dan lebih besar untuk gelas yang lebih besar. Oke, jadi kita nggak potong sama besar. Jadi ini agak lebih besar sedikit ya. Jadi kalau Lause potongnya kan ini bagian ada 1, 2, kemudian setengah bagian. Nanti untuk gelas yang kecil adalah 1,5 bagian. Nah, jadi seperti ini ya, sudah digunting, beda besarnya ya, satu agak lebih kecil, satu agak lebih besar ya, 1,5 bagian dengan 2,5 bagian. Nah, adik-adik, setelah ini adik-adik langsung bungkus kedua gelas ini menggunakan kertas emas. Ada 2 pilihan, adik-adik bisa langsung bungkus, atau yang kedua adik-adik bisa buat menjadi efek seperti piala zaman dulu, piala emas zaman dulu. Gimana maksudnya? Jadi Lause akan remas-remas dulu si kertas ini sampai jadi betul-betul kecil. Lause remas-remas dulu ya. Lalu kalau sudah Lause remas-remas, lalu Lause buka, baru Lause bungkus membuat kertasnya jadi sudah ada coklatnya, jadi seperti piala zaman dulu. Tuh, jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Nah ya, kalau tidak adik-adik juga bisa langsung dengan kertas yang masih cukup lurus ini langsung bungkus. Kalau Lause mau bikin efek jadi seperti piala zaman dulu. Jadi Lause remas kertasnya yang atas dan yang bawah supaya ada efek coraknya. Yuk, jadi langsung saja kita bungkus semua. Jadi kita pakai lem, kita kasih lem, lalu kita bungkus ya. Cara mengelemnya, adik-adik bisa kasih garis dulu nih di gelasnya, berapa lemnya segaris, kemudian adik-adik tempelkan sekertasnya.
lagi. Lalu kalau sudah terbungkus begini, lalu lebihnya ininya atas adik-adik masukkan ke dalam gelasnya. Ya, ada lebihnya adik-adik masukkan ke dalam gelas. Ya, adik-adik bisa kasih lem sedikit juga di dalam gelasnya sebelum masukkan ke dalam supaya menempel. Kasih lem sedikit di bagian kertas yang akan dimasukkan ke dalam. Begitupun juga dengan bagian bawahnya ya, dikasih lem di bawahnya. Nah, adik-adik punya lobster sudah terbungkus. Baru selanjutnya gelas yang satu lagi juga kita lakukan yang sama ya, kita bungkus juga. Nah, adik-adik selanjutnya kalau sudah terbungkus dua-duanya, kita akan satukan dua gelas ini. Caranya gelas yang besar menghadap ke atas ya, seperti gelas biasa. Nah, gelas yang kecil menghadap ke bawah jadi dudukannya. Nah, adik-adik bisa kasih lem di bagian bawah gelas yang kecil ya, di bagian ininya adik-adik kasih lem ya di sekitar sini supaya gelas yang besar bisa masuk dan nempel ya. Jadi bagian bawah gelas yang kecil ini sedikit lebih besar daripada bagian bawah gelas yang besar. Jadi adik-adik masukkan ke dalam bagian bawah gelas yang kecil. Adik-adik tekan supaya bisa masuk ke dalamnya. Nah, adik-adik kalau sudah menyatu sambil menunggu kering, kita akan juga masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan kasih gagangnya menggunakan kawat bulu ini. Ya, kawat ini kita bungkus dari dua. Ya. Setelah itu adik-adik kita lengkungkan jadi seperti telinga, lalu kita tempelkan di sisi kiri dan kanan dari piala ini ya. Jadi kita kasih lem di sebelah kiri dan kanannya, kalau sekarang usah kasih lem. Jadi kasih lem di sini dulu bagian atas sedikit. Lalu kawatnya adik-adik tempel, kan sudah dilengkungkan, adik-adik tempel. Nah, lalu bagian bawahnya kasih sedikit lem. Lalu tempelkan. Tahan dulu sampai agak kering karena nanti bisa lepas ya. Jadi sambil ini ditahan dulu sambil ditiup-tiup supaya kawatnya nggak lepas. Oke. Begitupun sebelahnya kita kasih lem lagi dan kita pegang dulu sampai agak keringnya. Nanti tangan kita agak lengket nggak apa-apa ya. Nanti kita cuci tangan setelah menempel ini. Ya, cuma kita tahan dulu sampai agak mengering baru kita lepas. Nah, adik-adik kalau sudah berbentuk piala seperti ini, maka kita akan masuk ke tahap terakhir. Kita akan hias piala ini. Nah, adik-adik ada 3 hiasannya ya. Ada stiker manik-manik, ini bisa terakhir. Lalu ada manik-manik huruf dan juga ada kertas bertuliskan HUT GKY Medan ke-15. Jadi adik-adik untuk tulisan HUT GKY ke-15 silakan adik-adik warnai dengan warna-warna yang adik-adik suka. Lalu adik-adik bisa langsung tempel di bagian bawah, atau adik-adik mau gunting dulu seperti yang dicontoh juga bisa. Ya, jadi adik-adik warna yang langsung tempel bisa. Mau dibuat mau digunting dulu mengikuti bentuk juga bisa. Lalu setelah itu nanti kita juga akan menempelkan manik-manik tulisan ini. Memang tulisan ini apa ya adik-adik? Emangnya tulisan ini apa ya? Coba kita lihat ya. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa membaca, adik-adik bisa minta tolong orang tua ya untuk menyusun tulisan-tulisan ini. Kalau yang sudah bisa baca, coba adik-adik kira-kira ini tulisannya bisa jadi tulisan apa ya dari huruf ini ya. Nah, adik-adik, tulisan ini adalah tema kita hari ini, yaitu finishing well. Ya, jadi adik-adik bisa susun tulisan ini, semua huruf-huruf ini menjadi tulisan finishing well. Ya, nah jadi seperti ini adik-adik silakan susun ya tulisan ini. Kalau dicontoh mau sedikit berbaris di sini finishing well. Ya, jadi adik-adik bisa susun di piala ini tulisan finishing well. Lalu di bagian bawah kita tempel tulisan HUT GKY Medan ke-15. Ya, jadi adik-adik bisa tempel satu-satu di sini hurufnya finishing well. Nah, adik-adik bebas mau bentuknya melingkar, melengkung, naik turun, zigzag, bebas adik-adik baru
terakhir adik-adik bisa hias menggunakan stiker manik-manik ini. Jadi oke, adik-adik kita hias. Pertama-tama silakan adik-adik susun dulu di meja ya tulisannya finishing well. Pastikan hurufnya lengkap ya. Kalau misalkan ada hurufnya kurang, lause-lause salah masukin, adik-adik bisa hubungi lause-lause supaya bisa disiapkan huruf-huruf yang kurang kalau adik-adik memang memerlukannya ya. Nah, kalau sudah sesuai silakan adik-adik mulai kasih lem dan tempel satu persatu huruf ini di piala kita. Nah, tulisan finishing well sudah tertempel, sekarang saya akan mewarnai tulisan HUT GKY Medan. Lalu sekarang adik-adik silakan dihias menggunakan stiker manik-manik ini. Nah, adik-adik, inilah piala kita ya, yang mengingatkan kita tentang tema kita hari ini. Kita rindu bisa jadi anak-anak Tuhan yang finishing well ya, yang mengakhiri pertandingan perjalanan hidup kita dengan baik ya. Selamat mengerjakan adik-adik semua. Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah, Lause ingin kembali memberikan beberapa pengumuman ya. Satu, ada pengumuman dari Sekolah Dian Harapan Medan ya, yang mengadakan Christmas Online Storytelling Competition. Ya, adik-adik yang berminat untuk ikutan atau orang tua yang ingin mendaftarkan anak-anaknya bisa melihat brosur ini. Brosur ini juga ada dibagikan di grup info SMGKY Medan. Bagi orang tua yang belum tergabung dalam grup info SMGKY Medan bisa mengirimkan chat kepada Lause Bobby secara pribadi kalau mau mendapatkan informasi tentang cara mendaftar dan peraturan untuk mengikuti lomba ini, atau bisa menghubungi kontak person yang tertera di poster ini. Kemudian yang kedua, Lause akan menayangkan video untuk acara My Musical Holiday ketiga yang diadakan oleh Sekolah Musik Gloria Mus milik GKY di Jakarta. Nah, silakan bisa diperhatikan tentang acara ini. Dan terakhir, Lause juga mau mengingatkan ya, di ulang tahun kali ini setiap keluarga, gereja telah menyediakan untuk setiap keluarga satu buah souvenir berupa jam yang bisa dipajang. Dan juga untuk memeriahkan HUT ini, Lause dan gereja ingin mengajak adik-adik bersama dengan keluarga untuk bisa berfoto bersama dengan souvenir jam ini. Kalau yang belum mengambil, papa mamanya belum ambil, bisa menelepon ke gereja untuk mengatur kapan mau mengambil souvenir ulang tahun GKY Medan yang ke-15 ini. Nah, adik-adik, sampai di sini pengumumannya dan sampai di sini juga sekolah minggu kita. Jangan lupa ya untuk setiap hari bersaat teduh ya dengan buku yang sudah dibagikan, dan juga kita akan kembali berjumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.